Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda ibu semua, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Bertemu lagi bersama Ibu Mizi dengan pembelajaran geografi. Nah, kali ini ibu akan memperlihatkan berupa gambar. Gambar ini merupakan contoh dari kebutuhan hidup manusia. Dari gambar ini kita tahu apa materi kita yang akan dipelajari pada pertemuan berikut ini, yaitu tentang sumber daya alam. Nah, kita lihat peta konsep dari sumber daya alam. Ada 3 jenis sumber daya alam. Yang pertama berdasarkan sifat. Sifat ini terbagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui dan sumber daya alam tidak dapat diperbarui. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sumbernya. Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua, sumber daya alam non-hayati. Sifat yang ketiga yaitu berdasarkan pengguna. Pengguna ini terbagi menjadi 2, penghasil bahan baku dan penghasil energi. Nah, dari peta konsep kita harus membahas dahulu tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Yaitu merupakan sebagian bahan atau keadaan yang dapat digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan sumber daya manusia adalah potensi yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan demi kesejahteraan hidupnya. Itulah perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Yang kedua, kita membahas tentang jenis dari sumber daya alam berdasarkan sifatnya, yaitu sumber daya alam dapat diperbarui, merupakan sumber daya yang berasal dari alam dan dapat digunakan berkali-kali tanpa khawatir akan ketersediaannya karena tidak akan habis. Yang kedua, sumber daya alam tidak dapat diperbaharui, sumber daya yang berasal dari alam dan jumlah terbatas, sehingga bila digunakan secara terus-menerus akan habis atau punah. Ini merupakan contoh dari sumber daya alam dapat diperbarui. Yang pertama ada tumbuhan, hewan, air, dan tanah. Dan berikutnya ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Ini contohnya dari produk atau hasil dari pertambangan. Lanjut, jenis sumber daya alam berdasarkan sumber, yaitu sumber daya alam hayati merupakan sumber daya alam yang berasal dari komponen biotik seperti tumbuhan dan hewan. Sedangkan sumber daya alam non-hayati itu sumber daya alam yang berasal dari komponen abiotik, misalnya batuan, mineral, air, dan tanah. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan penggunaan. Sumber daya alam penghasil bahan baku untuk menciptakan benda lain yang bernilai tinggi, misalnya seperti hasil hutan. Yang kedua, sumber daya alam penghasil energi. Ini digunakan untuk memasak, menggerakkan kendaraan, ataupun mesin industri. Nah, dari materi yang Ibu jelaskan tadi, kita dapat menyimpulkan berarti tentang sumber daya alam dan jenis-jenis dari sumber daya alam tersebut. Nah, materi ini semoga dapat bermanfaat bagi Ananda semua dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu ucapkan terima kasih dan wassalam. Pertemuan kita hari ini sampai di sini.